Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, gue tuh mau ngebahas hal yang sebenarnya udah lewat dan mungkin udah dibicarakan sama banyak orang juga, yaitu kenapa Vladimir Wukong tidak memenangkan Game of the Year. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, gue ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya kalian mau menyanggah pernyataan gue atau mau memberikan opini kalian juga, silahkan gunakan fitur kolom komentar di video ini. Dan kalau kalian tidak suka video gue, silahkan dislike video ini juga sebagai bentuk protes dan juga kritik agar video gue ke depannya bakal jadi lebih baik lagi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke poin pembahasan, mungkin kita bahas latar belakang dulu kali ya buat kalian semua yang mungkin belum tahu apa inti permasalahan dari video ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam, tiap tahunnya itu akan selalu ada yang namanya acara The Game Awards. Nah, The Game Awards ini diadakan sama berbagai instansi, organisasi, dan juga berbagai macam influencer atau berbagai macam gaming-gaming entusias lainnya. Bahkan Steam sendiri punya yang namanya The Game Awards atau Game of the Year mereka. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah The Game Awards. Nah, The Game Awards ini merupakan acara penghargaan tahunan untuk menghormati pencapaian oleh industri video game. Acara ini tuh dibentuk pada tahun 2014. Tetapi untuk sedikit catatan buat kalian, kalau The Game Awards atau pemberian Game of the Year itu sebenarnya yang paling awal bukan oleh The Game Awards. Nah, berdasarkan riset gua, Game of the Year atau GOTY ini yang paling pertama itu adalah game GoldenEye 007. Dan label Game of the Year ini diberikan bukan dari The Game Awards, melainkan dari British Academy Game Awards atau yang bisa disingkat dengan BAFTA. Gua nggak mau bahas British Academy Awards di sini karena menurut gue itu bakal jadi off topic banget. Tetapi kalau kalian mau gua bahas mengenai The Game Awards lainnya beserta latar belakangnya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Berlanjut ke beberapa tahun setelahnya, yaitu tahun 2014, ada sekumpulan orang yang ngebuat yang namanya The Game Awards. The Game Awards pertama itu ada di tahun 2014 dengan game yang memenangkan Game of the Year, yaitu Dragon Age Inquisition atau gimana pun itu bacanya. Nah, tetapi yang kalian perlu tahu, sistem dari The Game Awards ini itu adalah sekitar 90% penilaian dari juri dan publik atau kita para gamers hanya 10% aja. Jadi kalau mau dibilang suara kita ngaruh atau enggak, sebenarnya enggak. Nah, tetapi kalau nggak salah, selain Game of the Year, ada yang namanya player votes. Jadi itu ada bedanya tuh. Kalau Game of the Year 90% dari juri, 10% dari player atau kita. Sementara nominasi player voice atau choice gitu, itu 90% mungkin para player dan 10% itu para juri. Intinya adalah suara kita berpengaruh banget di nominasi itu. Dan Vladimir Wukong kalau nggak salah memenangkan nominasi itu, tetapi bukan Game of the Year. Jadi buat teman-teman semuanya, saya rasa sampai di sini udah tahu lah ya latar belakang dari The Game Awards, Game of the Year, dan segala macam lainnya. Oke, kita akan bahas aja kenapa ini tuh bisa jadi permasalahan. Nah, mungkin ada dari kalian yang klik video ini tanpa tahu sedikit pun permasalahan Vladimir Wukong beserta Game of the Year ini dan bla 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 bla. So kalian benar-benar blind mengenai hal ini. Dan gue bakal jelasin aja secara simpel dan juga singkat. Game of the Year tahun ini dan juga Game of the Year tahun sebelumnya itu benar-benar ricu banget. Karena dua pemenangnya itu kontroversial. Nah, untuk tahun ini nih, yang sebenarnya gue agak berat hati untuk bilang kalau misalnya Vladimir Wukong juga deserve GOTY, namun Astrobot juga deserve GOTY. Soalnya kedua gamenya ini sama-sama bagus banget. Well, tapi dari segala macam aspek menurut gue tetap kandidat terkuat untuk GOTY adalah Vladimir Wukong. Jadi kita akan langsung aja bahas berapa alasan kenapa Vladimir Wukong tidak memenangkan Game of the Year tahun ini. Pertama, akal-akalan bokeh. Hal ini sebenarnya udah dibahas kalau dari research gua, yaitu dibahas sama Bang Eno Bening. Ya, jadi kalau kalian belum nonton videonya, singkat aja, Vladimir Wukong ini sebenarnya sebelumnya udah ada masalah juga sama kaum woke. Kalau kalian tidak tahu kaum woke itu apa, kaum woke ini singkatnya adalah kaum yang open minded ya. Jadi mereka support LGBTQ dan segala macam lainnya. Kalau kalian cari Vladimir Wukong LGBT, banyak artikel yang membahas kontroversial Vladimir Wukong beserta orang-orang woke ini. Karena orang-orang woke ini disebut kurang inklusivitas dan diversitas yang dibawakan oleh game Vladimir Wukong. Dan hal ini juga udah lumayan ramai dibahas di Steam Community. Kalian bisa cari aja No LGBT Elements in Vladimir Wukong. Ini tuh kalau nggak salah ditulis sama salah satu media yang penulisnya memang ada berkaitan dengan industri LGBTQ. Makanya ketika penulis itu menerbitkan artikelnya yang mengkritisi Vladimir Wukong ini, langsung para gamer serang. Karena memang mereka kurang setuju adanya unsur begituan di dalam game Vladimir Wukong. Nah, ini dia yang gue maksud agenda atau akal-akalan woke. Poin ini itu dibagi lagi jadi dua. Pertama, bisa jadi salah satu jurinya adalah orang woke itu sendiri yang memang tidak terima karena Vladimir Wukong ini tidak masukkan unsur sama sekali ke dalam gamenya.
juri-jurinya ini ditegur sama orang-orangan woke. Terus kalian pasti bakal mikir, emang kenapa kalau juri-jurinya ditegur sama orang-orangan woke? Well, for your information, cancel culture di western itu kuat banget. Dan kalau misalnya komunitas woke ini ngancam buat nge-cancel The Game Awards, menurut gue fair-fair aja buat para jurinya untuk takut. Karena inilah ajang bergensi cukup besar yang mereka udah bangun cukup lama. Jadi kalau misalnya diancam kayak gitu, terutama dengan agenda dan juga propaganda mereka, plus kekuatan mereka yang lagi kuat-kuatnya di western sana, kemungkinan besar kalau misalnya juri-jurinya diancam oleh kaum woke. Yang kedua, stigma. Sebenarnya ini adalah yang menurut gue kemungkinan paling kecil. Karena orang-orang western di sana itu kurang menyukai game-game buatan Cina. Atau bisa gue bilang mereka itu anti game Cina gitu. Bahkan ada stigma kalau nggak salah game Cina sama dengan game jelek. Jadi memang kalau misalnya kalian lihat di western atau misalnya di around of the board ini, rata-rata game yang ramai itu gamenya kalau nggak US, ya gamenya Jepang. Game Cina itu jarang banget yang ramai di seluruh dunia. Kalaupun ada yang ramai itu langkah banget. Dan menurut gue pasti ada kontroversialnya juga. Salah satunya ya Black Myth Wukong ini. Kontroversial LGBT yang gue cantumin sebelumnya. Nah jadi karena kemungkinan besar ada stigma-stigma yang kayak gitu, memungkinkan kalau misalnya Black Myth Wukong ini tidak bisa dimenangkan oleh para jurinya. Meskipun para jurinya sendiri suka. Ya tetapi kembali lagi menurut gue ini adalah kemungkinan paling kecil yang tadi gue udah cantumin di awal-awal poin. Poin ketiga adalah suapan. Ya, gue tahu ini adalah poin yang memang udah jauh banget atau bisa dibilang di luar nalar banget. Tetapi gue tetap memasukin poin ini karena ada kemungkinan juga, meskipun kecil lagi seperti yang gue bilang tadi. Sony Entertainment itu menyuap untuk memenangkan gamenya di Game of the Year. Dan mungkin para juri juga bingung untuk memenangkan siapa. Para juri juga bisa melihat kalau misalnya jauh lebih baik memenangkan Astrobot. Karena jika mereka memenangkan Astrobot, mereka bakal mendapatkan kerjasama yang baik dengan Sony Entertainment. Yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka ke depannya buat ajang-ajang mereka. Entah menjadi sponsor, entah memberikan apa, dan segala macam hal lainnya. Karena seperti yang kalian tahu, Astrobot ini merupakan salah satu kesuksesannya game Sony setelah kegagalan mereka di game Concord sebelumnya. Jadi ya mungkin ini adalah salah satu bentuk promosi Sony supaya mereka bisa meraih keuntungan lagi. Ya mungkin yang gue mau bicarain itu aja kali ya 4 kemungkinannya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri atau kemungkinan sendiri bisa banget tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video gue sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka videonya bisa like dan juga subscribe. Kalau kalian gak suka bisa banget dislike dan juga tulis di kolom komentar alasan kenapa kalian gak suka video gue. Supaya gue bisa belajar dan membuat video gue ke depannya jauh lebih baik. Thank you and see you next time in the next video. Goodbye.